Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Hilisa Alzara dari kelas 9B nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 yakni perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan internet dan intranet. Berikut merupakan daftar isi dari materi bab 1. Yang pertama adalah pengertian dan perbedaan internet dan intranet. Kita tentu tahu tentang internet dan kata internet tidaklah asing lagi di telinga para pengguna alat komunikasi. Namun kata internet terdengar cukup asing di telinga sebagian orang. Jadi, apakah internet dan intranet berbeda? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, pengertian dari internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar Sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IPS yang digunakan sebagai protokol pertukaran. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari intranet. Intranet adalah jaringan pribadi private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Internet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Dan yang ketiga adalah perbedaan internet dan intranet. Internet, yakni yang pertama adalah jaringannya sangatlah luas, internasional bahkan sedunia. Kemudian yang kedua adalah memiliki jaringan yang kuat. Dan yang ketiga, perkembangannya sangatlah pesat. Kemudian yang keempat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jika yang intranet memiliki jaringan yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal saja. Kemudian yang kedua, perkembangannya lambat. Kemudian yang ketiga, biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi dari pembahasan ini tadi dapat disimpulkan bahwa internet itu berbeda dengan intranet dari segi cakupan wilayah beserta pemakaiannya, perkembangannya, dan kekuatan jaringan, walaupun memiliki pengucapan yang hampir sama. Kemudian yang kedua adalah pengertian perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet dan intranet. Perangkat keras komputer adalah perangkat keras yang terpasang dalam sistem komputer yang berbentuk fisik, dapat dirasakan, dan bertekstur keras. Perangkat keras digunakan untuk menentukan kinerja sebuah komputer. Selain itu, perangkat keras juga ada pada jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer, mau berupa peer-to-peer ataupun sambungan langsung ke internet. Koneksi internet dapat diakses jika mempunyai perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan dengan jaringan luas internet. Jadi, kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang ketiga adalah macam-macam dan fungsi perangkat keras untuk akses internet. Macam-macam perangkat keras untuk akses internet yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah modem yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu modem eksternal, modem internal, dan modem kabel. Kemudian yang ketiga adalah Ethernet card. Dan yang keempat adalah kabel jaringan yang terbagi menjadi 10 bagian yaitu Twisted Pair, STP, dan UTP, coaxial, fiber optic, connector, router, Ethernet hub, repeater, bridge, access point, dan wajan bolik. Yang pertama adalah komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Menurut pengertian, komputer adalah peralatan elektronik yang berfungsi untuk menerima masukan data, mengolah data, memindahkan data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet.
Gambar di bawah ini adalah gambar dari komputer. Yang kedua adalah modem. Modem adalah singkatan dari modulator atau demodulator, yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Modem adalah alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Pembahasan tentang modulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Kemudian, jika pembahasan tentang demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem juga terbagi menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah modem eksternal. Modem eksternal ini terletak di luar CPU komputer yang dihubungkan melalui port COM atau USB. Modem eksternal biasanya berbentuk menyerupai flash disk dengan volume yang lebih besar. Berikut adalah gambar dari modem eksternal. Yang kedua adalah modem internal. Modem internal merupakan sebuah perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi atau expansion board yang dihubungkan ke motherboard. Modem internal tidak mengandung lampu indikator untuk menginformasikan kepada pengguna fungsi atau status modem yang berubah. Modem internal ini juga dikenal sebagai onboard modem. Gambar di bawah ini adalah modem dari internal. Yang ketiga adalah modem kabel. Modem kabel merupakan perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps, downstream kecepatan unduh ke pengguna, dan 2,5 Mbps upstream kecepatan unggah dari pengguna. Agar dapat menggunakan modem kabel ini, komputer harus dilengkapi dengan kartu Ethernet. Berikut adalah gambar dari modem kabel. Yang ketiga adalah Ethernet card. Ethernet card atau LAN card digunakan sebagai kartu antar muka jaringan untuk transmisi data antar komputer yang koneksi. Ethernet card ini disebut juga dengan Network Interface Card atau NIC. Ethernet card bekerja dengan menggunakan kecepatan transfer data dalam satuan bit per second atau bps. Kecepatan transfer data tersebut dimulai dari 10 bit per second, 100 bit per second, dan 1000 bit per second. Gambar di bawah ini merupakan gambar dari Ethernet card. Yang keempat adalah jaringan kabel. Jaringan kabel atau kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan yang lainnya. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah Twisted Pair, STP dan UTP. Kabel STP Helium Twisted Pair adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi untuk jaringan data dan untuk jaringan token ring IBM. Pada kabel STP, terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel yang dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi EMI. Fungsi kabel STP sebagai media transmisi yang digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kemudian yang kedua adalah kabel UTP. Unshielded Twisted Pair adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit yang masing-masing pasang memiliki kode warna yang berbeda. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel jaringan LAN (Local Area Network) pada sistem jaringan komputer. Dan biasanya kabel UTP ini mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm.
serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Berikut adalah gambar dari kabel STP dan UTP. Dan yang kedua adalah coaxial atau kabel coaxial. Jenis kabel yang memiliki dua buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti, kemudian dilapisi sekat isolator dan dililit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Kabel coaxial atau kabel koaksial terbungkus oleh isolator elastis yang terbuat dari plastik tahan air. Fungsi kabel coaxial adalah mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas, dan penggunaan kabel ini mempunyai kadar frekuensi yang sangatlah besar. Berikut adalah gambar dari kabel coaxial. Yang ketiga adalah fiber optik. Fiber optik merupakan saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan dari transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Yang keempat adalah konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Konektor berfungsi untuk menghubungkan satu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya ataupun untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Yang kelima adalah router. Router merupakan alat yang berfungsi sebagai pengatur aliran data dan informasi pada satu jaringan dengan jaringan yang lain. Keunikan dari router ini adalah dapat memisahkan aliran data dari jaringan yang satu kepada jaringan yang lain sehingga tidak akan terjadi percampuran aliran data pada jaringan yang berbeda. Router ini hanya bisa bekerja jika protokol jaringan yang dikonfigurasikan adalah protokol yang routable seperti TCP atau IP atau IPX atau SPX. Berikut adalah gambar dari router. Adalah Ethernet hub. Ethernet hub adalah perangkat keras atau hardware yang dapat menghubungkan beberapa komputer sekaligus dan menyatukan beberapa kabel jaringan dari server, workstation, dan perangkat lainnya di dalam jaringan. Ethernet hub ini sering digunakan atau dipakai pada jaringan yang berbentuk topologi star. Di dalam topologi star, kabel jaringan dari workstation dihubungkan ke dalam hub sehingga tercipta koneksi antar komputer yang ada ke dalam sebuah jaringan. Yang ketujuh adalah repeater. Repeater merupakan stasiun yang menerima sinyal pada suatu frekuensi dan memancar ulangkannya kembali atau repeat pada frekuensi yang lain secara otomatis pada saat yang sama atau simultan. Yang kedelapan adalah bridge. Bridge merupakan perangkat untuk menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang menggunakan protokol sama atau sejenis. Bridge ini juga tugas untuk mengirimkan paket-paket data sehingga bridge memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan hub atau switch. Yang disebabkan oleh karena bridge mampu membagi-bagi trafik ke segmen-segmen dengan sistem filtering traffic. Access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan net atau network. Fungsi dari access point ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur supaya IP dapat berfungsi sebagai DHCP server. Kemudian yang kedua adalah mencoba fitur Wired Equivalent Privacy atau WEP dan Wi-Fi Protection Access atau WPA. Yang ketiga adalah mengatur akses berdasarkan MAC Address Device Pengakses. Yang keempat adalah sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Yang ke-10 adalah wajan bolik. Wajan bolik merupakan sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon. Antena wajan atau wajan bolik EGON merupakan terobosan dalam teknologi RT atau RWNet diambil dari penciptanya, yakni Pak Gunadi. Antena wajan bolik ini dinamakan wajan bolik EGON
Antena ini banyak digunakan dalam infrastruktur jaringan RT atau RWNet. Wajan balik ini sendiri memiliki fungsi yakni sebagai berikut: penghubung untuk mengakses suatu jaringan dari pusat ke PC home, kemudian mengakses jaringan internet yang lebih cepat dan murah, bahkan bisa mengakses jaringan internet tanpa bayar atau internet gratis, dan memberikan suatu layanan yang tidak dapat disediakan oleh jaringan kabel. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.